Selamat pagi untuk seluruhnya ya. Pagi ini saya akan membahas mengenai sedikit tentang AKM, bagian dari asesmen nasional yang direncanakan dilaksanakan pada tahun 2021 ini ya. Nah, pertama-tama itu di screen layar sudah muncul, sudah saya tampilkan mengenai pengumuman yang diberikan oleh Kemdikbud terkait Bapak Ibu guru yang sudah mengikuti BIMTEK asesmen kompetensi minimum ya. Pengumumannya itu pertama menyatakan peserta yang akan tidak lulus BIMTEK AKM jika berada dalam kondisi, itu yang pertama adalah tidak menuntaskan BIMTEK sesuai waktu. Jadi dikasih waktu biasanya itu 4 hari ya. Kemudian yang kedua, pencapaian hasil di bawah 70% setelah 3 kali kesempatan mengerjakan asesmen pasca program. Jadi nanti Bapak Ibu di awal itu diberikan tes, pre-test istilahnya kalau siswa itu ya. Kemudian di akhir juga ada tes. Tesnya nanti itu adalah sama ya, dari awal dan di akhir. Artinya kita dituntut di awal sejauh mana sih pengetahuan kita tentang AKM ini gitu. Kemudian di akhir juga diberikan tes yang sama, pre-test dan post-test gitu ya. Namun, peserta tersebut dapat mengulang BIMTEK guru belajar seri AKM pada angkatan berikutnya gitu. Nanti Bapak Ibu diberikan jadwal, silahkan dipilih sendiri jadwalnya ya. Ini angkatan 11 yang saya ikuti sudah selesai. Kemungkinan ada lagi angkatan berikutnya. Pertama, kita akan masuk dulu Bapak Ibu. Kita masuk ke portal program guru belajar. Silahkan masuk melalui GTK-nya Bapak Ibu sendiri. SIM PKB-nya itu ada di sana ya. Kemudian masukkan itu akun guruku.id-nya yang terdaftar pada saat menggunakan UKG kan ini juga ya. Kemudian masukkan pasportnya, kemudian kita login. Nah, setelah kita login, di sana akan ada pengumuman nanti Bapak Ibu. Bergabung dalam grup. Ini ada sertifikat kalau kita sudah mengikut kegiatan sertifikat. Kemudian kegiatan yang bisa Anda ikuti. Ya, silahkan di sana kita cari serinya dulu, asesmen kompetensi minimumnya. Oke, saya mengerti, klik. Nah, di sini akan ada Bapak Ibu pilihan, ayo belajar bersama. Ada seri pendidikan keterampilan hidup, seri kompetensi minimumnya, kemudian seri belajar mandiri, AS, kemudian pendidikan inklusif. Nah, ini juga. Tinggal pilih salah satu yang mana Bapak Ibu ingin masuk ya. Nah, ini ada bagian-bagian yang disebutkan di atas tadi. Ini ya, 1, 2, 3, 4. Ke bawah, lingkungan hidup, baru ini ya. Selengkapnya silahkan nanti diklik. Kemudian asesmen kompetensi baru juga, seri belajar mandiri calon guru ASN P3K. Nah, ini segera. Terakhir ada seri pendidikan inklusif. Nah, ini khusus untuk orang-orang tertentu nanti inklusif, segera juga, belum terbuka. Seri masa pandemi. Nah, ini sudah selesai, jadwalnya sudah lewat gitu, jadi selesai sudah. Nah, itu pengumuman mulai belajar mandiri, silahkan pilih salah satu yang ada di sini. Nah, kalau saya kemarin sampai tanggal 27, hari ini batasnya terakhir tanggal 27, itu angkatan ke-11 dari AKM. Saya langsung aja klik ini yang seri AKM ya, asesmen kompetensi minimum. Ada yang menyebut kompetensi minimal ya, minimum minimal bersinonim ya. Selengkapnya saya klik. Nah, di sini akan ada, setelah kita klik seperti ini Bapak Ibu, ayo belajar bersama. Ini Bapak Ibu yang sudah mengupload dan sudah bersertifikat 32 JP ya. Sudah itu, ini urutan pertama, ini urutan kedua, urutan ketiga, pengimbasan ini ya, pengimbasannya Bapak Ibu. Nah, apa tujuan program guru belajar seri asesmen? Pertama, itu memahami konsep asesmen nasional. Apa sih yang dimaksud oleh Kemdikbud tentang asesmen nasional itu? Yang kedua, memahami bentuk pelaksanaan asesmen nasional. Nah, bentuk-bentuknya seperti apa nanti? Kita akan kupas sedikit. Kemudian menganalisis contoh asesmen literasi. Membaca pada asesmen kompetensi minimum ya. Kemudian asesmen numerasinya pada kompetensi minimum juga. Membaca dan menindaklanjuti laporan hasil asesmen minimum. Dan terakhir, melakukan pengimbasan dengan mengajak rekan guru yang lain untuk mengikuti program belajar seri asesmen minimum. Nah, di sini Bapak Ibu, mari kita sama-sama pelajari apa sih asesmen nasional ini, kemudian asesmen kompetensi minimum ini gitu ya. Nanti silahkan Bapak Ibu cek itu SIM PKB-nya, kita lihat pengumuman apa ada di sana gitu. Kalau ada peluang lagi untuk asesmen kompetensi minimum, silahkan diikuti Bapak Ibu ya. Nah, siapa saja yang bisa menjadi peserta pada program ini? Nah, semua guru ya, baik itu negeri, swasta, sama semua dapat kesempatan asal sudah terdata di Dapodik, asal sudah memiliki akun untuk surelnya itu yang tadi guruku.id itu ya, bisa masuk ke sini.
Semua guru SD, SMA, SMP, kepala sekolah juga bisa ya, pengawas juga bisa. Semua guru SLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB, kepala sekolah sama juga itu SMALB, SDLB, dan SMPLB. Peserta dari berbagai pusat kegiatan belajar PKBM ya, yang sederajat SD, SMP, SMA, SMK telah memiliki akun SIM PKB. Nah ini yang penting Bapak Ibu ya. Kalau nggak punya ini ya nggak bisa masuk ke sini. Tahap 1 BIMTEK. Nah ini lambangnya. Tahap 2 pengimbasan ya. Ada perbedaan warna sedikit. Tut Urian Dayani seperti itu. Pesertanya adalah guru kepala sekolah SD dan seterusnya. Nah, dengan nilai minimal 70. Nah, itu telah menyelesaikan tahap 1 BIMTEK. Ini tahap satunya ya. Dengan nilai minimal 70. Nah, jadwal pelaksanaan kapan? Nah, ini silakan. Pendaftaran sudah lewat ini ya, 23 Februari terakhir pendaftaran 2021. Semoga ada kedepannya dibuka lagi. Kemudian BIMTEK-nya bagaimana? Sampai angkatan 11. Nah, saya angkatan 11 kemarin. Saya sempat mengikuti mendaftar di angkatan 9. Nah, ternyata ada kesibukan tertentu yang memang di luar jam agenda saya ini, sehingga saya tidak bisa mengikuti angkatan 9 ini, sehingga dinyatakan tidak tuntas di angkatan 9. Jadi saya kembali mendaftar. Angkatan 11 saya ambil angkatan terakhir ini. Pada saat ini ya, besok-besok mungkin dibuka lagi, saya juga kurang tahu. Akhirnya ya tuntas. Nah ini indeks ketuntasan untuk seluruh sekolah yang ada di Indonesia. Ini sekolah teraktif ya. Nah pengimbasan semua angkatan. Nah 9 Januari sampai 27 Februari. Jadi yang kemarin itu terakhir 27 Februari. Jadi saya dapat kesempatan hanya sedikit untuk melaksanakan pengimbasan. Jadi saya buatkan video begini karena memang agak kerepotan untuk mengundang banyak orang ya, untuk bisa ikut kegiatan pengimbasan mendadak gitu. Paling enggak ya H-1, H-2 itu informasinya diberikan baru ya. Nah ini urutan ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3 yang sekolah teraktif tadi. Sudah, saya coba masuk dulu. Saya masuk ke e-learning gurunya. Nah itu nama saya, asesmen kompetisi minimum. Saya klik selengkapnya. Nah ini Bapak Ibu yang kemarin sudah saya ikuti, dan ini tahap 2-nya ya, harus melakukan pengimbasan. Tahap 1-nya sudah berjalan. Saya mendaftar tahap 9 ya, angkatan 9 itu tanggal 13. Ternyata saya nggak bisa mengikuti sampai tanggal 17, sehingga masih 0% ketuntasannya. Lewat tanggal 17 muncullah tulisan ini, tidak tuntas, karena nggak sempat mengikuti kan. Kemudian saya daftar lagi ulang pada angkatan 11, mulai dari Selasa sampai Sabtu tanggal 27. Hari ini batas terakhirnya tanggal 27 Februari 2021 ya. Dan kemarin saya sudah kembali menjawab soal itu ya. Syukur itu saya tuntas 100% sudah dengan nilai kalau nggak salah 97 atau berapa itu, dan berhak untuk mengikuti kegiatan berikutnya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, yang sudah diikuti seperti ini Bapak Ibu. Ada 6 konten yang kita ikuti untuk tingkat SMA angkatan 11. Nah ini dia. Kausnya adalah orientasi. Pertama kita diperkenalkan dulu apa sih AKM itu Bapak Ibu. Bisa baca secara mandiri nanti ya. Bisa di search di literasi di berbagai sumber yang ada yang membahas tentang AKM. Dan orientasi pertama ini kita diberikan materi ada 3 topik di sini ya, dan 1 kuis. Nah, kuisnya ini Bapak Ibu tinggal klik nanti benar salah gitu ya, kuisnya benar salah. Dan kita juga membuat resume dari refleksi kita itu sendiri, resume ya. Oke, pertama kita lihat dulu asesmen kompetensi minimum. Nah, ini terdiri dari 3 tahap ya, orientasi dan BIMTEK serta pengimbasan. Itu yang pertama. Kemudian ini yang penting saya sampaikan, tujuan dari program ini untuk menjawab berbagai persoalan guru dalam menghadapi asesmen kompetensi minimum, yaitu nanti ya berkembangnya miskonsepsi tentang asesmen nasional. Nah ini miskonsepsi masih misnya di mana ya, nanti kita cermati lagi. Adanya malpraktik pembelajaran. Nah ini yang melakukan persiapan asesmen nasional. Yang ketiga itu guru belum mengetahui cara membaca hasil asesmen nasional ini. Yang keempat, guru belum memahami bagaimana menindaklanjuti hasil tindak lanjutnya itu nanti berupa apa gitu. Sudah Bapak Ibu? Ya, polanya adalah 32 jam pertemuan. Jadi Bapak Ibu silakan atur waktunya secara mandiri, secara fleksibel. Nah, ini
Kita lihat dulu yang pertama, latar belakang. Hasil PISA 2018, 70% di bawah minimum untuk literasinya, 71% masih di bawah minimum matematikanya, 60% di bawah minimum. Itu untuk sainsnya ya. Sains ini sains nature-nya dan sains sosialnya. Skor PISA 10 tahun terakhir ini dianggap stagnan, tidak naik-naik. Apa penyebabnya gitu? Kalau kita cari akarnya ya akan berkelit sekali gitu. Semua akan saling menyalahkan, tapi tidak ada harapkan seperti itu. Inilah perbaikan yang pertama akan dilakukan ya. Ya, kita cari poin-poin penting saja. Nah, ini dari Pak Menteri ya, Mas Nadiem Makarim memberikan penjelasan. Nanti Bapak Ibu silahkan dicermati penjelasannya tentang AKM itu sendiri. Nah, pada dasarnya AN ini penting, itu ya. Pentingnya untuk apa? Untuk peningkatan mutu pendidikan. Yang kedua, dia bukan merupakan pengganti ujian nasional gitu ya. Jadi peningkatan mutu sistem pendidikan tidak berorientasi pada pencapaian siswa dalam menguasai materi pelajaran dan nilai ujian akhir atau apapun sebutannya. Namun terlebih pada itu siswa diharapkan menguasai berbagai kecakapan hidup yang esensial. Ini esensial ya, berarti berguna untuk kehidupannya sehari-hari dalam menghadapi tantangan abad 21 ini, sehingga siswa memiliki, itu harapan ya, kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Nah, ini dia ya. Jadi tantangan ke depan itu ini, dari peserta didik kita, dari siswa kita, mereka harus mampu berinovasi, gitu. Cakap dalam belajar, mengatur cara belajarnya sendiri, gitu. Cakap menggunakan informasi teknologi, ya mau tidak mau harus diikuti. Oh, saya menggunakan ini, saya menggunakan itu, saya menggunakan, bukan saya menggunakan ini, tapi bagaimanakah kecakapan dalam menggunakan teknologi itu? Karena ini tuntutan dunia global, ya mau tidak mau kita harus ikuti, gitu. Terlepas dari seluruh keluhan-keluhan yang ada di masyarakat itu ya. Karena kita ketahui sendiri faktor ekonomi menjadi penghalang ini ya, pengembangan teknologi ini, penggunaan teknologi maksudnya. Kecakapan hidup untuk bekerja dan berkomunikasi pada masyarakat. Jadi apa yang dia dapatkan selama proses pembelajaran itu, apa yang mampu mereka inovasikan, apa yang bisa mereka insersikan dalam penggunaan teknologi itu harus bisa diterapkan di masyarakat, berkontribusi untuk masyarakat. Otomatis untuk dirinya sudah ada kontribusi nanti ya Bapak Ibu. Nah, selain itu, kecakapan di abad 21 ini tidak serta-merta menuntut yang namanya kecakapan dalam sains dan teknologi saja gitu ya. Kecakapan dalam kecerdasan literasi dan numerasi saja tidak. Dia harus juga memiliki profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Nah, ada 6 profil seperti yang dijelaskan oleh Pak Menteri itu, yang terdiri dari pertama itu mutlak dan wajib ya. Nah, ini beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, Sang Pencipta semesta ini ya, termasuk seluruh isinya. Kita bagian kecil dari ciptaan itu sendiri. Tapi diberikan kemampuan, nalar, logika, pemikiran untuk mengelola alam ini gitu ya. Yang kedua, berbineka global. Nah, berbineka global, keterangan di bawahnya itu ada ya. Nah, terus yang ketiga, mandiri. Artinya tidak tergantung pada kondisi-kondisi yang mensyaratkan dia harus tergantung di sekitarnya. Yang keempat, bernalar tinggi, kreatif dan gotong royong. Nah, ini dari bagian dari profil pelajar Pancasila ya. Ada 6 profil yang dikembangkan dan masing-masing sudah mewakili dari keberadaan Pancasila itu sendiri, sesuai dengan konsep pendirian pertama Indonesia ini ya. Jadi secara sinkronisasi ini, kompetensi siswa yang diharapkan itu adalah kecakapan hidup di abad 21 seperti tadi yang sudah disampaikan. Ada 3 kecakapan hidup itu ya. Kemudian profil pelajar Pancasila ini harus bersinergi keduanya ya. Ada 6 profil di sini. Kemudian tingkat pengukurannya dalam asesmen nasional itu seperti apa gitu. Nah, ini pertama itu akan diberikan soal gitu, bukan seperti ujian nasional, tidak. Itu terdiri dari asesmen kompetensi minimal. Nah, ini ada numerasi, ada literasinya. Jadi bagaimana siswa mengembangkan literasinya, mengembangkan numerasinya sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan
pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran. Kemudian yang kedua, survei karakter. Nah, ini menyangkut profil yang tadi ya, survei karakter. Sudahkah dia berkarakter gitu? Jika seandainya siswa menemukan temannya yang sedang sakit, apa yang siswa itu lakukan? Itu salah satu bentuk soal dari survei karakter ya. Survei lingkungan belajar. Nah, ini lingkungan belajar. Lingkungan yang dimaksud ini luas ya. Lingkungan belajar tidak serta-merta itu yang kita sebut lingkungan alam, tidak, tapi lingkungan pembelajaran di kelas juga, termasuk sarana prasarana ada di sini ya. Dukungan dari berbagai pihak yang kompeten juga ada di sini. Nah, itu singkatnya Bapak Ibu. Kemudian refleksinya. Nah, orientasi ini Bapak Ibu akan mengerjakan sebuah refleksi. Jadi Bapak Ibu akan menceritakan di sini ya. Silakan Bapak Ibu klik ini refleksi orientasinya. Karena saya sudah mengklik, jadi saya tidak akan klik lagi ya. Di sini akan muncul sebuah pertanyaan yang sederhananya begini. Apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan setelah mempelajari materi ini gitu ya. Di sini silahkan diketik. Buatkan refleksi dulu. Saran saya ketik dulu di tempat lain, kemudian pastekan di sini. Nah, saran saya Bapak Ibu kerjakan dulu di tempat lain, di Microsoft Word lain misalnya, kemudian pastekan ke sini bisa ya. Copy pastekan ke sini sehingga waktunya durasinya tidak lama di sini karena ada pengukuran waktu juga berapa menit Bapak Ibu mengetik di sini gitu ya. Nah, selanjutnya adalah pada bagian kedua itu ada pengantar program BIMTEK nih ya. Pertama tadi ucapan selamat datang, yang kedua asesmen pra program BIMTEK. Nah, ini dia. Jadi Bapak Ibu di sini diberikan ucapan selamat datang. Setelah itu ada soal yang Bapak Ibu harus kerjakan ya. Ini asesmen pra program. Jadi ini pretest seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, di program ini Bapak Ibu guru diperkenalkan dengan asesmen nasional gitu ya. Apa sih asesmen nasional itu? Gitu. Jadi ada konsep-konsep. Yang kedua, teknisnya bagaimana? Yang ketiga, bukti soalnya literasi seperti apa? Numerasinya seperti apa? Nah, Bapak Ibu, karena saya tingkat SMA SMK, jadi ini akan muncul tingkat SMA SMK. Jika Bapak Ibu nanti adalah SMP dan SD, di sini juga akan muncul literasi membaca tingkat SD atau SMP itu ya. Tingkat SMP gitu, numerasi tingkat SMP, tingkat SD gitu ya. Yang kelima, tindak lanjut pelaporannya. Ini juga ada materinya. Apa yang harus dilakukan setelah kita tahu asesmen nasional itu yang terdiri dari asesmen literasi membaca, asesmen literasi numerasi gitu ya. Harus ada tindak lanjutnya oleh guru sendiri, oleh sekolah, oleh dinas gitu, dan oleh kepentingan yang berkepentingan lainnya, harus tahu itu. Nah, ini syarat ya. Program ini akan efektif bila Anda mengikuti instruksi pembelajaran secara teliti, mempelajari secara sesama semua konsep, mengikuti kuis dan diskusi dengan sebenar-benarnya, melakukan latihan secara mandiri secara berkala gitu Bapak Ibu ya. Ya, oke, kita lanjut yang kedua dulu. Nah, ini pra BIMTEK Bapak Ibu, pra program. Jadi Bapak Ibu akan pertama dites dulu dengan asesmen ini ya. Nah, silahkan ini diklik nanti. Nggak usah khawatir Bapak Ibu, ini tidak ada pengaruhnya dengan kelulusan Bapak Ibu nanti. Jumlah soalnya adalah 30 soal Bapak Ibu. Dijawab saja sesuai dengan pengetahuan Bapak Ibu selama ini bernalar di sana ya. Jadi dijawab untuk mengukur kemampuan Bapak Ibu sejauh mana sih tingkat penguasaan. Nah, sebelum Bapak Ibu mengikuti BIMTEK ini gitu artinya ya. Saya pertama mengikuti ini, nilai saya adalah 67 gitu. 67, berapa? 67 gitu rasanya. Ya, kurang dari 70 masih. Ada beberapa hal yang membuat saya bingung dalam menjawab soal itu. Namun setelah mengikuti pembelajaran secara keseluruhan, ini ada pembelajaran secara keseluruhan Bapak Ibu, itu ya nilainya menjadi 97 gitu. Dan soal ini akan muncul di bagian akhir lagi. Nah, ini ya asesmen pasca program. Satu topik, satu kuis. Di sini akan muncul lagi Bapak Ibu soal ini. Jadi cermati soal ini, yang belum bisa dijawab dengan pasti cari jawabannya di bagian pembelajaran di sini, cermati bagian-bagian poin pentingnya gitu, kemudian jawab dengan bagus. Oke, saya next saja Bapak Ibu. Nah, ini ya, apa asesmen itu? Asesmen nasional. Nah, ini asesmen nasional itu adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah. Nah, ingat ini, mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah ya. Sekali lagi, program penilaian terhadap mutu setiap sekolah. Jadi satuan pendidikan ya. Nah, ini dia. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar. Yang mana? Literasi, numerasi, dan survei karakter. Serta kualitas belajar mengajar. Nah, ini. Kualitas proses belajar mengajar. Siapa ini? Guru dan siswa. Siapa lagi?
sarana pendukung, termasuk ada Bapak Kepala Sekolah di sini selaku penentu kebijakan ya. Misalnya kalau guru ingin menggunakan, boleh saya gunakan ruang lab itu Pak untuk belajar gini, tidak boleh, nah itu kebijakan. Oh boleh, nah itu juga kebijakan. Jadi sangat mendukung sekali instruksi dari pimpinan, Bapak Ibu pimpinan di sana ya, boleh dan tidak boleh itu salah satu bentuk kebijakan ya, menentukan kualitas nanti ke depan. Dan bagian dari komunikasi yang tadi itu, nah bolehkah tidak menggunakan ini, itu bagian dari iklim. Kalau misalnya kepala sekolahnya agak serem gitu, mohon maaf ya, iklim suasana sekolahnya itu akan agak serem kelihatan. Tapi kalau kepala sekolahnya itu adalah familiar sekali, sana kemari bersama Bapak Ibu guru bersama siswa, iklimnya akan lebih kekeluargaan terlihat, dan itu akan mendukung proses asesmen nasional ini secara tidak langsung ya, menyeluruh. Nah Bapak Ibu, ada 3 instrumen yang akan diterapkan. Nah, tadi sudah disebutkan tuh ya. Yang pertama itu AKM, yang kedua survei karakter, yang ketiga survei lingkungan sekolah. Sudah ya. Ini saya lewati, nanti Bapak Ibu silahkan cermati sendiri ini ya. Nah itu AKM, literasi, membaca dan numerasi. Survei karakter, nilai, sikap, keyakinan itu profil Pancasila itu tadi ya, dan kebiasaan mencerminkan karakter siswa. Yang tiga survei lingkungan, nah ini kualitas input dan proses pembelajaran di kelas gitu ya Bapak Ibu. Tujuan dan manfaat, nah ini kita ambil poin pentingnya. Pertama, perkembangan mutu dari waktu ke waktu, itu kita bisa tahu informasinya ya, itu tujuannya. Yang kedua, senjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan juga kita ketahui nanti. Di sekolah A, sekolah B, kenapa bisa berbeda gitu. Itu bisa dianalisis melalui asesmen nasional ini. Nah, ini gambaran di tahun 2021 ini. Itu Bapak Ibu ya. Yang kedua, bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah. Itu ya. Jadi kompetensi. Nah, ini pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Nih ya Bapak Ibu ya. Dua hal ini sebenarnya tujuannya. Makanya selama ini kan kita mengenal yang namanya karakter bangsa gitu ya, ada 18 yang dikembangkan itu. Kemudian kompetensi minimal, kompetensi yang harus dikuasai. Nah ini tiap-tiap mata pelajaran memiliki kompetensi sendiri gitu. Itu harus dikuasai. Namun dalam asesmen nasional ini kompetensinya bukan mengarah ke mata pelajaran ya Bapak Ibu ya, tapi global dan mendasar sekali gitu. Pengembangan dari literasi dan numerasi akan berlaku untuk semua mata pelajaran itu, karena dia bersifat sangat mendasar sekali gitu. Yang ketiga, asesmen nasional juga memberikan gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi gambaran sekolah juga akan terlihat di sana gitu. Ya demikian pula dengan input siswanya sendiri, termasuk dan dukungan dari dinas pendidikan gitu ya, akan terlihat di sana. Secara singkat, manfaat asesmen nasional ini adalah begini. Potret kualitas pembelajaran di setiap sekolah. Cermati kembali Bapak Ibu ya, yang ini. Potret kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah ya. Sekolah atau daerah. Sekolah itu sudah satuan pendidikan dia kenal. Kalau daerah lebih luas lagi dari satuan pendidikannya. Kemudian adalah umpan balik. Yang kedua ini ya, umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Yang ketiga, dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, ini kembali dicermati peningkatan kualitas pembelajaran ya. Nah, ini dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, itu ada nanti dalam soal. Silahkan dicermati. Kemudian evaluasi ujian nasional. Nah, ini perbedaan antara asesmen nasional dengan ujian nasional. Ada di sini ya. Tanya jawab tentang seputar ujian nasional. Silahkan Bapak Ibu bisa klik tautan ini, akan diarahkan ke bagian pembahasan dari ujian nasional itu sendiri. Sudah Bapak Ibu ya? Nah ini, kita cermati. Pertama, butir-butir soal ujian nasional hanya mengukur kemampuan kognitif siswa, sehingga input dan proses pembelajaran kurang dapat tergambarkan dengan baik. Nah, yang diukur hanya kemampuan kognitif siswa menguasai, mengetahui, memahami, gitu ya. Jadi, relevansinya dengan konteks nyata kehidupan sehari-hari itu belum tergambar di sana. Itu nanti selanjutnya akan lebih dijelaskan dalam ringkasannya ada ya. Yang kedua, ujian nasional kurang dimanfaatkan guru untuk memperbaiki pembelajaran. Nah ini kurang dimanfaatkan. Kenapa? Selama ini kita ketahui guru mengejar ujian nasional itu melalui berbagai metode pembahasan soal. Yang ketiga, ujian nasional kurang optimal untuk mengevaluasi mutu pendidikan secara nasional. Kurang optimal ya. Nah ini dia assessment as learning, assessment for learning. Silahkan cermati bedanya ya. Ini Bapak Ibu ya, perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional. Nah ini tidak saya baca satu persatu,
tapi kita akan lihat secara global. Tujuannya, nah ini beda ya. Asesmen nasional itu untuk evaluasi mutu terkait satuan pendidikan ya. Yang ujian nasional beda, mengevaluasi capaian setiap individu dari siswa gitu ya. Jenjangnya siapa? SD, SMP, semua siswa itu ya, semua siswa. Ujian nasional juga semua siswa. Namun bedanya adalah asesmen nasional program kesetaraan pun dilibatkan ya. Dalam ujian nasional tidak dilibatkan. Level siswa, asesmen nasional itu diambil di kelas 5, di kelas 8, dan di kelas 11. Ujian nasional ini semua siswa mengikuti. Jadi di tingkat akhir pada tiap jenjang. Nah, tingkat akhir. Kalau SD kelas 6, SMP kelas 9, SMA kelas 12 gitu mengikuti ya ujian nasional. Nah, itu bedanya Bapak Ibu. Subjeknya adalah siswa secara acak untuk mengikuti asesmen nasional. Ini diacak oleh kementerian nanti. Ujian nasional, sensus. Jadi semua. Nah, cermati kembali survei dan sensus. Ada survei, ada sensus. Survei ini dipilih secara acak ya. Sensus semua dilibatkan. Model soalnya itu adalah pilihan ganda kompleks, menjodohkan isian singkat dan uraian. Nah, pilihan ganda kan tahu Bapak Ibu ya, hanya satu jawaban benar gitu. Pilihan ganda kompleks ini bisa lebih dari satu jawaban benar. Silahkan, misalnya mencentang gitu. Pilihlah yang mana menurut Bapak Ibu atau adik-adik yang benar gitu. Bisa aja jawabnya lebih dari satu. Ini dia pilihan ganda kompleks. Sementara di ujian nasional sendiri itu pilihan ganda dan isian singkat. Nah, ini matematika khususnya di SMA SMK itu ya. Itu bedanya. Sudah. Sasaran penilaian. Nah, ini literasi, numerasi, dan karakter serta daya dukung dari sekolah itu sendiri ya. Yang ada di lingkungan sekolah itu sendiri. Daya dukung lingkungan. Penguasaan terhadap mata pelajaran. Ini untuk ujian nasional ya. Ujian nasional, penguasaan mata pelajaran. Jadi bukan soal survei literasinya, bukan numerasinya, ini kemampuan dasar ini, bukan karakternya, tapi penguasaan mata pelajaran. Apa yang dalam mata pelajarannya dalam kurikulum itu, itulah yang diujikan dalam ujian nasional, sehingga prosesnya mengejar bisa mencapai ujian nasional. Pembelajaran berkaitan dengan pengembangan literasi dan numerasi jarang sekali terjadi di proses menjawab penguasaan terhadap mata pelajaran ini ya. Jadi karena dia ke kontennya lebih mendalam. Ini basicnya lebih mendalam. Bagaimana menganalisis, mengetahui, memahami, menerapkan, mengevaluasi, menyusun, mensintesa gitu. Di sini dia. Kemudian metode penilaiannya. Nah, ini menggunakan multi-stage match. Ini menggunakan CPT atau paper based test. Berbasis kertas, berbasis komputer gitu ya. Yang ini menggunakan MSAT. Nah, ini penjelasan yang tadi Bapak Ibu ya. Oke, saya lanjut dulu poin-poinnya sajalah. Setelah Bapak Ibu mempelajari itu, ada kuis. Nah, ini kuisnya benar salah Bapak Ibu ya. Misalnya, ujian nasional dilakukan di seluruh angkatan dan seluruh siswa. Gitu. Benar apa salah ya? Begitu ya. Asesmen nasional dikerjakan oleh kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Benar apa salah? Itu ya. Itu model kuisnya Bapak Ibu. Iya, begitu selesai nanti dapat lencana 1 di topik 1 ya. Nah, ini silakan buat refleksinya lagi. Apa yang sudah dipelajari pada topik ini gitu ya. Konsep asesmen nasional. Apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan dari topik ini? Silakan diklik, silakan dijawab. Saran saya seperti tadi, buat dulu di luar ya. Kemudian copy pastekan ke sini. Nah, nanti dalam proses pelaksanaan progresnya ada di sini. Nah, kalau ini kira-kira baru 27% selesai. Di sini dia nanti 27%. Karena saya sudah menjawab keseluruhan, sudah mengikuti secara keseluruhan, 100% selesai sudah ya, 45 step dan 45 langkah itu ya. Oke, lanjut. Teknisnya bagaimana Bapak Ibu? Nah, ini ada 5 step di sini teknisnya. Teknis pelaksanaannya itu adalah mengenai jadwal 2 hari. Untuk SD, MI, paket A, dan ULA itu literasinya adalah 75 menit di hari pertama dan numerasinya adalah 75 menit di hari kedua. Survei karakternya 20 menit di hari pertama dan survei lingkungan belajarnya juga 20 menit di hari kedua ya. Untuk SMP, SMA, SMK, dan kuliah, ini sebutannya ya untuk nama sekolah. Tes literasi itu di hari pertama 90 menit. Di hari kedua numerasinya adalah 90 menit. Survei karakternya 30 menit dan hari kedua survei lingkungan belajar juga 30 menit. Jadi ini terangkai hari pertama ada dua juga di untuk SMA,
di hari kedua ada 2. Jadi hanya 2 hari pelaksanaan Bapak Ibu. Kalau ujian nasional kita tahu bisa sampai 4 hari, bahkan ujian sekolah itu bisa sampai seminggu gitu ya. Nah itu, ini singkatnya begitu. Pesertanya siapa? Ini, seluruh satuan pendidikan. Namun tidak semua siswa. Siswa dipilih secara acak. Tadi sudah saya sebutkan ya, sampel ini ya. Semua guru? Iya. Semua kepala sekolah juga iya. Survei karakternya itu dan survei lingkungan belajarnya. Demikian sederhananya. Nah ini, asesmen nasional kriteria pesertanya adalah ini ya. Yang tadi sudah disebutkan. Setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter dan lingkungan belajar. Ini sudah saya ulang-ulang saya sebutkan ini. Ya, semoga bisa dipahami. Kelasnya adalah kelas 5, kelas 8 dan kelas 11 ini ya, 5, 8, 11. 5, 8, 11. Bentuk soalnya apa? Tadi sudah disebutkan, asesmen nasional dengan ujian nasional ada perbedaan bentuk soal gitu ya. Di ujian nasional itu hanya 2 bentuk, pilihan ganda dan uraian. Namun asesmen nasional ini ada tambahannya. Selain pilihan ganda dan uraian, itu ada menjodohkan, ada mengisi isian singkat, ada pilihan ganda kompleks. Tadi sudah saya ceritakan ya. Begitu Bapak Ibu. Nah selengkapnya untuk melihat contoh soal AKM bisa diklik ini ya. Usmenjar Kemdikbud Go ID AKM gitu ya, /AKM. Silahkan dikunjungi itu. Nah setelah Bapak Ibu menyelesaikan itu, Bapak Ibu masuk ke kuis. Kuisnya ini komplit. Kuisnya benar salah juga Bapak Ibu ya. Benar dan salah. Ujian nasional diikuti oleh siswa kelas 11. Hanya siswa kelas 11 di tingkat SMA. Itu misalnya benar atau salah. Silahkan dicermati ya. Nah begitu selesai dapat lencana 2. Tadi lencana 1. Sekarang rencana 2. Refleksi, nah, buat juga ringkasan yang Bapak Ibu sudah pelajari. Pastekan di sini ya, ketik di sini. Saran saya pastekan, ketik dulu tempat lain, pastekan sini. Itu, walaupun tidak ada batas waktunya Bapak Ibu. Kemudian konsep literasi membaca. Nah ini ya, apa itu literasi membaca? Paling mendasar yang ingin dievaluasi asesmen kompetensi minimum adalah literasi membaca. Jadi pengembangannya adalah itu ya, dasar-dasar dari seluruh aktivitas belajar itu adalah membaca. Tanpa membaca orang tak akan punya pengetahuan. Tanpa pengetahuan, ya, bukan literasi itu bukannya membaca ya, dia mengamati juga literasi namanya, menonton juga literasi. Itu prosesnya sama dengan membaca. Dia mengetahui gitu. Setelah mengetahui, nanti memahami, baru bisa mensintesa, menyusun, hingga terakhir mengevaluasi dan mencipta gitu ya, sesuai ranah kognitif dari Bloom itu sendiri. Sudah Bapak Ibu ya. Nah itu singkatnya literasi membaca. Langsung aja ke contoh model soal. Nah ini untuk kelas 9 dan kelas 10. Ini contoh ya. Diberikan teks seperti ini. Kompetensi yang diukur adalah menemukan informasi tersurat. Menemukan informasi tersurat, belum tersirat ya. Ini level 1 namanya, level pembelajaran 1. Baru menemukan, belum menganalisis ya. Nah, pertanyaan begini. Dari teks ini, mengapa penulis menganggap bahwa lilin itu sangat berarti? Mengapa? Ini kan dibaca ya. Lilin kecil dengan sinar kegelapan. Dalam sinar kegelapan, lilinnya kecil di kegelapan. Nah, ada titik terang walaupun dia kecil kan gitu ya. Namun perlahan sinarmu redup. Nah, itu kata kunci ya. Ini tidak bisa saya klik karena ini berupa gambar ya. Kini rinduku berujung pada bias-bias bayangmu. Begitu dia sinyalnya meredup dan lilin kan menghilang ya, habis bias-bias bayangmu. Nah, masih terbayang-bayang gitu ya. Jadi lilin kecil dalam kegelapan akan pasti meredup dan terkenang gitu ya. Nah, kenapa? Nah, ini sudah diberikan kunci jawaban Bapak Ibu dalam contohnya ini. Sinar lilin itu tidak banyak. Benar ya, tetapi bukan pada konteks yang di atas. Lilin itu membawa harapan. Ya, harapannya sementara. Ada titik terang sementara kan itu. Kehadiran lilin itu dapat meruntuhkan cemara ya, tak mungkin lah. Langkah lilin itu laksana embusan angin. Nah, bukan ya. Lilin itu dapat menerangi dalam kegelapan. Benar ya. Jadi yang dilihat dari apa yang dimaksud oleh si penulis itu gitu ya. Jadi anak-anak dari konsep itu ya, pada tahap ini adalah menemukan sebuah informasi. Informasi apa yang terdapat dalam teks itu. Itulah contoh dari level 1 dari teks fiksi tingkat literasi ya. Dan seterusnya. Ini banyak soal Bapak Ibu. Nah itu banyak soal. Soalnya sama, lilin juga, cuma levelnya berbeda. Tadi lilin pada tingkat menemukan ya. Sekarang menyusun inferensi. Bagaimana bentuk soalnya ini? Kesimpulan apakah yang kalian ambil dari puisi tersebut? Nah ini jawabannya terbuka sekali gitu.
Ya, jawabannya sangat terbuka. Menyusun inferensi, ini sebuah penyimpulan ya. Jadi mereka yang sudah mengetahui isinya akan mampu membuat kesimpulan dari pembelajaran itu ya. Nah, jawabannya sederhana. Ini, tokoh aku dalam puisi tersebut merindukan kehadiran seseorang, itu kesimpulannya ya. Dia pernah datang seperti lilin kecil itu menyinari harapannya gitu. Kemudian pergi lagi. Jadi orang itu akan merindukan kehadiran orang itu lagi. Karena orang yang hadir ini mampu menerangi kalbu seseorang itu ya. Ini contoh lagi soal berikutnya, legenda Danau Lipan. Soalnya sama, di atas juga ada legenda Danau Lipan gitu. Ini cuma tingkatnya yang dilihat. Nah, soalnya bisa begini Bapak Ibu. Ya, soal lebih tingkatnya lagi, lebih tajamnya lagi gitu. Dan seterusnya ya. Nah, itu kita tidak bahas satu persatu soal. Lanjut ke asesmen numerasi. Tadi itu adalah literasinya ya. Konsep numerasi. Numerasi itu identik dengan hitungan Bapak Ibu. Dasar-dasar menghitung ada di sini. Jadi di sini akan berlaku logikanya, akan berlaku matematikanya. Begitu, saya naik aja dulu supaya cepat. Numerasi tingkat SMA. Nah, ini. Pada tingkat SMA terdapat satu level pembelajaran. Pada level pembelajaran terdapat 3 konten yang dipelajari. Yaitu, nah ini Bapak Ibu ya, yang SMA khususnya, cermati, ada geometri dan pengukuran, ada aljabar dan ketidakpastian, data dan ketidakpastian ada di sini ya. Pada level pembelajaran 1 itu untuk kelas 10, kelas 9, kelas 10 gitu ya. Level pembelajaran 2 itu nanti untuk kelas 11, kelas 12. Camkan, cermati, saya ulangi. Level pembelajaran 1 itu untuk kelas 9, kelas 10. Level pembelajaran 2 itu untuk kelas 11 dan kelas 12. Ini karena hilang tadi informasinya yang di atasnya itu sedikit. Yang itu ya, hilang. Membaca dia ini, harusnya numerasi. Konsep numerasi. Mengenal asesmen kompetensi literasi, bukan literasi. Harusnya numerasi di sini ya. Itu keliru dia sedikit ini, sistemnya. Begitu Pak Ibu ya. Harusnya ini numerasi membaca. Nah, ini contoh soal butir asesmen numerasi ya. Contoh butir soal asesmen numerasi. Ini kan matematika ya, hitungan sudut. Fisikanya vektor dia. Tinggi gunung, tinggi asap, jarak pengamat, sudut pengamat, kan gitu ya. Nah, itu bisa dihitung. Diketahui tinggi Gunung Sinabung adalah 2460 meter. Besar sudut elevasi untuk melihat gunung erupsi seharusnya adalah 50 derajat. Seharusnya, tapi ini adalah 60 derajat, 30 derajat. Berarti 90 derajat itu. Sudah ya? Jawabannya apa? Ini. 30 derajat dengan tinggi sekian. Rumusnya apa? Ini rumusnya. Di mana X sama dengan T per sin Y. Dengan X jarak pengamat dan kaki gunung. Ingat itu. Sin cos tangen. Mana sin, mana cos, mana tangen. Depan per bawah itu apa? Depan per samping itu apa? Gitu. Samping per bawah itu apa? Sin cos tangen gitu ya. Soal kedua. Ini ada kerucut juga. Nah itu ya. Silahkan dibaca nanti, bentuknya begini. Inilah contoh soal numerasi ya. Ani akan membuat nasi tumpeng dengan dikukus menggunakan tempat berbentuk kerucut seperti gambar ini, di mana diameter di bawahnya itu adalah 35, tinggi kerucut adalah 60 cm. Begitu ya. Jika air yang digunakan untuk membuat tumpeng senilai dengan air hasil penghematan, jika Ani mematikan keran air saat gosok gigi selama 4 hari, itu mematikan keran gosok gigi 4 hari, itu air penghematannya ya. Maka banyak maksimal nasi tumpeng yang dapat dibuat. Nah, itu P sama dengan 3,14 gitu ya. Jadi V jari-jarinya itu 3,14. Jawabannya 5 buah. 1:1. Jadi ini kemampuan mendasar untuk menganalisa sesuatu dalam bentuk terapan kehidupan sehari-hari gitu ya, ada dalam asesmen numerasi ini. Jadi soalnya ini tidak kembali ke konten materi yang diajarkan di sekolah, tapi dia lebih meluas. Tapi basicnya kan ada di sekolah ini materinya ya, di konten gitu loh ya, tentang rumus kerucut, rumus segitiga, rumus persegi panjang. Itu kan dasarnya diajarkan di sekolah. Namun aplikasinya ini ke masyarakat ya. Menganalisanya, jika penghematan air selama 4 hari untuk menggosok gigi, berapa jumlah nasi tumpeng yang bisa dihasilkan kan gitu. Jika itu adalah 1 liter beras dicampur 1 liter air. Jadi 5 buah.
jawabannya. Nah, kalau demikian, berapa liter Ani menggosok gigi selama 4 hari? Itu kan pertanyaan lanjutannya ya. Selama 4 hari, selama 1 hari, dan seterusnya. Jadi seperti itu dia. Ya Bapak Ibu ya, ini juga. Toko rezeki, toko makmur. Nah, ada perbedaan harga dari paket-paket yang ditawarkan. Nah, berdasarkan harga tiap paket yang tersedia di toko rezeki, toko makmur, carilah masing-masing harga dari setiap alat tulis penghapus, buku tulis maupun ballpoint. Bu Siti menarik kesimpulan bahwa, nah itu, jadi gambarnya harus dicermati, kontennya, gambarnya, isinya, harganya, paketnya gitu, baru bisa membuat kesimpulan. Nah itu, untuk level SD SMP kiranya belum sampai di sini ya, tapi SMA SMK dengan kognitifnya yang sudah lebih berkembang bisa menganalisa ini. Harga sebuah buku tulis di toko rezeki lebih murah dari toko makmur. Jadi ini harus dilihat dulu. Paket ekonomis 57 berapa satu harga bukunya ini. Paket murah 17.000 berapa satu harga bukunya. Jumlah bukunya beda-beda ya. Itu beda-beda. Ini juga paketnya ada beda-beda. Jadi harus dibagi berapa harga buku, berapa harga penghapus, berapa harga pulpen. Itu harus diketahui dengan perbandingan paket-paket ini. Cocok nggak? Kalau masalah, jika itu adalah masalah satuan harga ya relatif sekali bisa kita hitung, tapi perbandingan harga bisa kita lihat. Ini rezeki lebih murah dari toko makmur gitu ya, dan seterusnya. Nah itu untuk numerasi ya. Tindak lanjutnya, ingat setiap akhir itu ada membuat resume ya. Nah ini tindak lanjutnya adalah seperti itu. 4 kategori penguasaan kompetensi. Nah ini dia ya, ini penting Bapak Ibu, silahkan dicermati, ini sangat penting. Pada tahap literasi yang pertama itu adalah kelompok siswa yang perlu mendapatkan perhatian khusus, intervensi, di mana tingkat kompetensi yang mereka miliki itu adalah murid atau siswa belum mampu menemukan, belum mampu ya, dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam sebuah teks. Itu untuk literasinya. Belum mampu, berikan dia teks tapi dia tidak bisa untuk mengambil informasinya, apa yang ada dalam teks itu tidak bisa. Sedangkan numerasinya bagi siswa yang perlu intervensi itu adalah murid hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas. Nah 2 kali 2 mampu dia, 2 kali 2 dibagi 4 dibagi kali 6 belum dia mampu dia. Murid menunjukkan penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan komutasi yang terbatas gitu ya. Itu perlu kita bantu, perlu intervensi ya. Setengah dibagi setengah gitu misalnya, 1 apel dibagi setengah gitu, belum mampu pada tingkat ini ya, tingkat intervensi khusus. Tingkat yang kedua, tingkat dasar. Murid sudah mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Sudah mampu, namun masih sederhana, itu tingkat dasar. Di sini juga tingkat dasar. Murid memiliki keterampilan dasar matematika. Komutasinya sudah, perhitungannya itu ya, kali, bagi, tambah, kurang sudah mampu dia. Geometrinya juga sudah. Dan statistik sederhananya juga sudah. Statistik yang tadi itu sederhana. Yang ketiga, level cakap. Murid mampu membuat interpretasi dan informasi implisit. Nah, implisit ini sudah ya, sudah cakap dia. Beberapa informasi dalam suatu teks. Ingat ini, dia sudah mampu membuat implisit dalam suatu teks, gitu ya. Sementara tingkat akhir itu lintas teks sudah. Ini masih suatu teks. Ini sudah lintas teks, gitu ya. Jadi mengevaluasi isinya, kualitasnya, cara penulisan suatu teks, itu sudah mampu dilakukan pada tingkat mahir. Tidak lagi membuat kesimpulan-kesimpulan yang sederhana ya. Jadi sudah mampu mengevaluasi seluruh isinya. Perbedaan antara cakap dengan mahir itu ada di sana ya. Ini masih di cakap tingkat literasi. Literasi itu masih suatu teks, dalam suatu teks. Tingkat mahir lintas teks, itu sudah ya. Sementara pada numerasi, pada tingkat cakap itu murid mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Konteksnya sudah beragam ya, tidak hanya satu konteks. Pada alat membuat nasi tumpeng gitu, jadi lebih beragam dari kerucut itu sendiri, nasi tumpeng. Bagaimana kalau buat nasi tumpeng itu bukan dengan kerucut, tapi hasilnya bisa diperhitungkan dalam sebuah kerucut gitu. Itu analisisnya sudah tinggi ya, mahir sudah. Sini dia nanti lebih kompleks dan non rutin. Ingat itu, non rutin ya, berdasarkan konsep matematika yang dimiliki. Artinya non rutin tuh yang rutin kan biasanya di sekolah diajarkan ya segitu-gitu saja gitu. Menghitung besar kerucut, menghitung besar lingkaran, luas persegi panjang, ya itu aja rutin namanya ya. Non rutin, nah aplikasi mobil lewat dengan box sekian, itu kan sudah tidak ada dalam konteks yang rutin dibahas di kelas.
sudah di luar konteks. Mahir, non rutin. Misalnya menghitung meja. Jika meja A besarnya sekian, luasnya sekian, meja B luasnya sekian, beda-beda luasnya, dan datang lagi meja C dengan luas sekian, berapa luas meja keseluruhan? Jika meja B dihilangkan, berapa luas meja? Nah, itu. Jadi, luas dari sebuah persegi panjang, bujur sangkar, gitu, tidak lagi dihitung berdasarkan konsep-konsep dasar rutinitas rumus-rumus sehari-hari gitu ya, tetapi dalam aplikasi konteks benda atau kejadian ya, fenomena sehari-hari. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, konsep-konsep ini akan dikembangkan pada setiap level tingkatan yang berbeda-beda ya, tingkatan level yang berbeda-beda, dan itu akan dihadirkan di jenjang yang berbeda-beda. Ini istilahnya teaching at the right level. Jadi pengajaran sesuai dengan pembelajaran sesuai dengan level-level dari siswa itu sendiri gitu. Di SD ya tidak cocok untuk tingkat sampai kegiatan yang lebih di luar nalar mereka gitu ya, non real atau abstrak sekali, tidak. Tapi kalau untuk tingkat SMA SMK itu sudah mampu pada tingkat abstraksi gitu ya. Sudah Bapak Ibu, saya singkat begitu ya, menjelaskan perbedaan berbasis kompetensi dan berbasis konten. Nah, ini ada di sini nih ya. Berbasis kompetensi ini asesmen nasional ya. Berbasis konten, nah ini masih ujian nasional sifatnya. Berpusat pada kebutuhan, berpusat pada materi pelajaran, yaitu belajar untuk pemahaman konsep, belajar untuk cakupan materi. Ini mohon dicermati Bapak Ibu ya. Antara AKM, asesmen nasional, dengan ujian nasionalnya itu berbeda. Menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep. Nah, ini menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep. Ini menjawab serangkaian tes pertanyaan sesuai dengan topik gitu ya. Pembelajaran terkait dengan konten kehidupan nyata siswa. Ingat, konteks kehidupan nyata. Jadi, apa yang siswa hadapi di kehidupannya sehari-hari. Pembelajaran kurang dengan konteks kehidupan nyata. Jadi, dia bersifat textbook biasanya ya. Menjelaskan bukan konteks nyata. Dan terakhir, orientasi pada proses dan penguasaan kompetensi. Nah, jadi prosesnya di sini seperti apa, kompetensi harus dikuasai seperti apa gitu. Ini pada nilai akhir. Ujian nasional kan nilai akhir ya. Lulus tidak lulus gitu. Ini tidak, kompetensi apa yang sudah dikuasai gitu. Jadi itu perbedaannya. Nah, ini Bapak Ibu, pengampu kebijakan. Nah, ini ada segitiga belajar, di mana asesmennya sendiri, kurikulumnya, dan prosesnya pembelajaran. Siapa itu? Pengalaman belajar murid harus dilibatkan dalam 3 ranah ini yang dilakukan oleh guru dan juga pimpinan di sekolah. Ini menyangkut kebijakan yang tadi saya sebut ya. Kemudian gurunya berproses tidak sudah, kompetensi gurunya sudah memenuhi tidak untuk memberikan pengalaman belajar kepada siswa yang arahnya kemana, harus sesuai dengan kurikulum yang dia miliki, walaupun dasarnya adalah basic literasi dan numerasi ya. Tiap mata pelajaran punya indikator tersendiri, itu harus dikembangkan dan diselaraskan dengan numerasi dan literasi itu. Kemudian prosesnya seperti apa? Soalnya bagaimana? Asesmennya seperti apa? Gitu. Jadi ini dia, keterkait sekali. Ingat, setiap selesai itu ada kuis, benar salah itu ya, ada perayaan, ada membuat refleksi resume ya dari tiap pembelajaran. Asesmen pasca program. Nah, ini tadi kan pra program ya, pretest istilahnya. Ini yang post testnya. Asesmen pasca program. Nah, soalnya akan muncul Bapak Ibu. Silahkan diklik ini, muncul soal, selesai sudah Bapak Ibu. Nah, begitu selesai, nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke sini. Nah, sebelum selesai nanti akan terlihat berapa nilai Bapak Ibu ya. 100% selesai dari seluruh kegiatan yang sudah ada ya. Nah, ini kegiatan berikutnya adalah pengimbasan. Nah, Bapak Ibu, nanti ada informasi di sini, sertifikat kegiatan. Begitu Bapak Ibu klik di sini, kapan sertifikatnya akan keluar itu ada di sana ya, muncul di sana. Nah, ini yang saya ikuti tadi. Angkatan 9 lewat angkatan 11 bisa saya ikuti secara penuh. Ini masih 0% karena tidak sempat sama sekali saya masuk ke portal ini ya. Tidak sempat terlewat akhirnya gitu. Demikian Bapak Ibu sedikit tentang asesmen nasional ini, asesmen kompetensi minimum. Semoga dapat dipahami dan digunakan sebagai pedoman. Akhir kata saya sampaikan, selamat belajar, guru hebat, bisa seluruhnya. Oke, selamat pagi.